Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Materi kita kali ini adalah struktur dan fungsi organel sel. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional tubuh makhluk hidup. Berdasarkan membran intinya, sel dibagi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Contoh-contohnya bisa kita lihat pada bagan. Salah satu perbedaan prokariotik dan eukariotik adalah adanya organel pada sel eukariotik. Organel sel adalah komponen penyusun sel yang bersifat hidup yang berfungsi mengatur seluruh proses kehidupan di dalam sel. Organel memiliki fungsi yang berbeda, namun bekerja sebagai suatu sistem yang mendukung proses kehidupan. Organel inilah akan kita bahas di bawah. Bagian-bagian sel mulai dari membran sel, nukleus, sitoplasma, dinding sel, dan terakhir organel. Dinding sel terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari lapisan tengah, dinding primer, dinding sekunder, dan dinding tersier. Fungsi dinding sel memberi bentuk dan melindungi bagian dalam sel. Terdiri dari hemiselulosa atau selulosa. Fungsi membran sel sebagai pelindung, yang kedua menjaga keseimbangan elektrolit dalam sel, yang ketiga mengadakan transportasi pada sel. Struktur membran sel terdiri dari membran dua lapis, yaitu membran dua lapis fosfolipid yang kedudukannya saling bertolak belakang. Di samping itu terdiri dari protein dan karbohidrat. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat antara membran plasma dan nukleus. Cairan ini bersifat koloid dan sebagai tempat terdapatnya organel sel. Di samping itu sebagai tempat metabolisme di dalam sel, karena pada sitoplasma terdapat enzim-enzim, protein, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk metabolisme. Organel kita akan mulai membahas dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma disebut seperti itu karena bentuknya seperti sarang laba-laba, berbentuk seperti saluran. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein karena di situ terdapat ribosom, dan juga bisa berfungsi sebagai tempat sintesis lemak. Ribosom sendiri kedudukannya ada yang bebas dan ada yang melekat pada retikulum endoplasma. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlahnya bisa dipengaruhi oleh jumlah sintesis protein. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Terdiri dari membran dua lapis yang membran dalamnya melekuk ke dalam yang disebut dengan krista.
Nukleus atau inti sel berfungsi mengendalikan semua aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus ini terdiri dari membran inti, nukleoplasma, di dalamnya terdapat kromatin, dan juga nukleolus. Lisosom adalah organel kecil yang dibentuk oleh badan sel. Fungsinya mencerna makromolekul secara intraseluler dan juga mencerna bagian-bagian sel yang tidak berguna lagi. Badan Golgi adalah kantung berbentuk pipi, berfungsi dalam proses sekresi getah atau lendir, dan juga membentuk karbohidrat. Salah satu fungsinya adalah membentuk lisosom dan dinding sel. Karena itulah badan Golgi biasa disebut dengan organel sekretori. Sentrosom adalah organel yang disusun dari dua sentriol. Terdapat di bagian dekat dengan inti. Sentriol sendiri berperan dalam proses pembelahan sel. Sentriol ini disusun dari tubulus-tubulus Badan mikro terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan glioksisom terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya adalah memecahkan hasil metabolisme yang bersifat racun bagi sel. Kloroplas adalah salah satu organel sistem endomembran yang membentuk lamela, membentuk tilakoid, kemudian tilakoid bertumpuk membentuk grana, dan di dalamnya terdapat klorofil. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Sedangkan fungsi kloroplas sendiri adalah sebagai tempat sintesis atau fotosintesis maksudnya. Mikrotubulus adalah benang silindris disusun oleh protein yang berfungsi sebagai kerangka sel, juga berfungsi melindungi dan memberi bentuk sel. Vakuola adalah rongga yang berisi cairan terbungkus oleh membran. Dikenal ada dua vakuola, ada vakuola kontraktil yang terdapat pada makhluk hidup tingkatan rendah. Fungsi vakuola adalah menjaga turgiditas sel dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Demikianlah materi, struktur, dan fungsi organel sel. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di subscribe. Salah bang.